Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aku kasih latar belakang dulu ya. Jadi dizolimin itu nggak enak gitu. Dizolimin itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan. Dizolimin, dihianatin. Coba kamu pernah ngerasain gak sih rasanya diputusin atau enggak ditipu? Wah, itu kan sebuah pengkhianatan ya. Nah, rasanya gimana? Rasanya tentunya nggak enak kan? Nah, aku di sini pengen ngomong tentang keadilan pada saat Islam itu berjaya dan bagaimana para sahabat Rasulullah dan para sahabat itu mencontohkan kita dan mengajarkan kita tentang nilai-nilai keadilan. Jadi benar-benar kalau kita belajar Islam tuh harusnya membuat kita menjadi seorang kesatria ya, seorang yang memegang teguh nilai-nilai kebaikan gitu. Nah, teman-teman, tunggu ini. Nah, jadi kemarin pas aku lagi ada di Mekah itu aku dapat FYP ya, FYP, jadi ada yang ibu-ibu yang dia tuh 2 hari 2 malam ada di kolong jembatan. Coba bayangin ya, terus ditanya travelnya namanya apa, nggak tahu gitu. Udah tua kan namanya juga kan. Terus kalungnya nggak dibawa, cuman pakai jaket sama shawl, terus shawlnya juga nggak ada nama ininya. Terus ya Allah, itu aku sedih banget, itu gimana caranya? Dia nih jauh nih dari Indonesia pergi ke sana gitu. Nah, itu kan sebenarnya ada sebuah yang namanya kelalaian ya. Kalau misalnya kelalaian nggak sengaja lupa, it's okay. Semoga kita doain, semoga si ibu itu ketemu sama keluarganya, ketemu sama orang yang bertanggung jawab, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tolong beliau ya. Tapi kalau misalnya itu adalah sebuah kesengajaan, itu kan serem gitu, membuang orang tua di tanah haram. Itu jadi kalau jadi judul sinetron itu kayaknya bisa sampai berapa, 30 episode. Oke, oke, tunggu. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua, kemarin sempat ada FYP juga di Instagram aku, cerita tentang orang yang lagi tawaf, kemudian dia ngelihat di depan dia itu ada kotoran manusia, jadi ada yang pupi. Dan alhamdulillah ketika aku ngelihat komen-komennya semuanya pada husnuzon, alhamdulillah. Mungkin itu orang tua yang dia tuh kebelet pengen BAB, cuman nggak bisa nahan, akhirnya keluarnya di situ gitu, karena namanya juga udah tua ya gitu. Tapi alhamdulillah langsung dibersihin oleh petugas. Nah, jadi ya, yang pertama kita tuh harus memang benar-benar banyak-banyak husnuzon sih di sini gitu. Di sini benar-benar kita tuh dilatih untuk husnuzon. Nah, yang kedua, berbicara tentang keadilan ya, berbicara tentang sebuah amanah. Maka aku keinget sama satu kisah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab tuh dulu, beliau setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar meninggal, beliau tuh menggantikan kepemimpinannya Abu Bakar kan. Jadi langsung Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini, di masa Umar bin Khattab ini kekuasaan Islam tuh melebar gitu. Benar-benar meluas. Nah, suatu ketika Umar bin Khattab pengen kontrol keadilan gubernur-gubernurnya, keadilan masyarakat-masyarakatnya gitu. Nah, beliau jalan-jalanlah ke daerah Kufah gitu kalau nggak salah ya. Daerah deket, kayak kalau nggak salah Kufah tuh di Irak. Nah, ini ahlan ahlan. Ya, oke. Nah, abis itu ada yang lewat, gengs. Nah, abis itu pas Umar bin Khattab lagi ngecek ke apa keimanan orang-orang yang ada di wilayahnya, itu beliau kan, Kufah ini kan Irak ya, terus jauh kan ya. Akhirnya beliau karena jauh capek jalan, akhirnya beliau nyari tempat orang jualan kuda. Sampailah dia ke tempat orang jualan kuda, habis itu dia beli nih kuda nih. Oke, saya pengen beli kuda yang ini gitu. Dibeli tuh sama penjual kuda, dikasih harganya berapa? Segini, dikasih sama Umar. Nah, habis itu dipakai, belum jalan 1 kilo, itu kudanya udah pengkor. Krek gitu. Krek, jalannya udah kesakitan. Terus itu Umar bin Khattab balik lagi. Pas balik lagi, dia bilang ke tukang kudanya, kamu nggak boleh hianat ya. Kamu tuh jualan loh. Dan jualan, kalau jualannya itu barangnya emang udah rusak dari awal, terus kamu jual dan kamu nggak bilang, itu namanya hianat. Itu namanya curang gitu. Coba kamu pernah nggak sih beli sesuatu yang itu tuh kelihatannya bagus, pas kamu beli ternyata zong gitu. Aku sering banget kayaknya, makanya aku nggak tahu ya, cowok kayaknya aku nggak bakat ya untuk belanja. Makanya kalau misalnya aku pengen belanja, aku biasanya kasih istriku, bunda tolong beli ini nih, ayah butuh ini gitu. Nanti dia yang milihin, dia yang sortir, dia kayaknya udah nggak tahu kenapa perempuan punya sense of belanja yang bagus gitu. Sedangkan laki-laki ya pengennya simple. Nah, singkat cerita, Umar bin Khattab bilang, kamu nggak boleh hianat. Kalau misalnya kamu hianat,
kamu bisa aku hukum gitu. Kamu tahu nggak aku siapa? Aku ini presidennya umat ini loh, presidennya imperium besar ini, imperium Muslim besar ini. Di ujung kanan itu ada Persia, di ujung kiri itu ada Romawi. Ini imperium baru yang baru berkuasa nih. Aku siapa? Umar bin Khattab, aku khalifah gitu. Terus dia bilang, khalifah kamu jangan macam-macam ya, kata pedagangnya. Kamu jangan asal nuduh gitu. Kalau kamu nuduh itu juga bagian dari sebuah ketidakadilan gitu. Terus Umar bin Khattab, oh iya juga ya gitu kan. Tapi bagaimana mungkin aku nuduh kamu? Orang ini kuda belum aku bawa sampai 1 kilo udah pincang gitu. Ini kan tandanya sebenarnya ada apa-apa di kuda itu. Terus sama penjualnya dibilang, loh kok begitu sih kamu ngomongnya? Kalau kamu asal bilang buktinya itu pas kamu naikin terus kemudian dia pincang, itu nggak ada bukti sama sekali, nggak ada saksi sama sekali bahwa kuda ini aku jual dalam keadaan cacat. Kamu harus datengin saksi dong gitu. Terus Umar bin Khattab, ini kita nggak perlu saksi, ini udah ada buktinya adalah si kuda ini gitu. Oh akhirnya ribut lah di situ, terjadi cekcok, akhirnya dibawa ke satu hakim. Oke kalau gitu kita ke pengadilan aja yuk gitu. Oke pengadilan, dibawalah ke pengadilan di Irak. Ketemu sama seorang hakim yang dikenal sangat adil, namanya Suraih Al-Kindi. Boleh teman-teman kalau misalnya dapat pengen koreksi apa yang aku ceritain boleh ya di kolom komentar ya. Kalau nggak salah namanya Suraih Al-Kindi. Nah beliau itu adalah hakim yang adil di Irak pada saat itu. Dibawalah Umar bin Khattab sama penjual kuda itu. Kemudian pengadilan dimulai. Tek 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 dem. Oke, silakan penggugat, silakan pengeluh, syakwa ya, silakan yang ngeluh, silakan yang digugat. Ngomong apa yang kamu pengen selesain di sini. Terus dia bilang, ini Umar bin Khattab ini nuduh aku jual kuda yang rusak gitu, jual kuda yang cacat. Terus Umar bilang, enggak, kuda ini memang cacat, buktinya belum aku bawa sampai 1 kilo ternyata sudah pincang duluan gitu. Terus habis itu dilakukanlah pengadilan sama seperti yang dikatakan oleh pedagangnya. Kalau kamu, wahai Umar, kalau kamu misalnya punya saksi, maka datanganlah gitu. Atau enggak punya bukti yang lebih, maka datanganlah gitu. Bisa aja ini memang setelah kamu beli dia memang kesandung atau kena apa sehingga si kuda itu cacat duluan kan. Nah habis itu Umar bilang, aku nggak punya. Oh kalau nggak punya berarti yang menang adalah si penjual kuda gitu, karena dia bener. Dia sudah menjual dengan yang baik, dan pada saat kamu beli tandanya kamu sadar bahwa kamu beli kuda yang terbaik. Nggak mungkin dong orang pada saat pengen beli dia ngelihatnya kuda yang buruk, nggak kan? Dia pasti ngelihat kuda yang terbaik kan. Nah kamu beli dengan kesadaran dan asumsi bahwa kuda ini baik. Setelah kamu naikin baru terjadi kuda itu baru lumpuh gitu, baru kuda itu kelihatan cacat. Nah jadi yang menang adalah sang penjual kuda. Nah, abis itu Umar bin Khattab kaget dong diadilin kayak gitu. Bayangin ya, presiden diadilin sama tukang jual kuda. Nah, abis itu orang yang jual kuda itu dia bilang ke Umar bin Khattab bahwa tidak ada bukti maka aku yang menang. Nah, terus Umar bin Khattab, sang presiden itu, sang raja imperium besar Muslim itu bilang ke Suraih, kamu berani-beraninya ya sama khalifah begini ya gitu ya. Kalau begitu aku perintahkan kepada kamu sekarang juga, kemasi seluruh barang-barangmu, aku cabut profesi kamu di Kufah ini menjadi seorang hakim. Loh kok gitu sih Umar gitu kan. Aku pindahkan kamu menjadi hakim agung di Madinah. Wah. Jadi ternyata diangkat ya, dicopot untuk diangkat gitu. Kenapa gitu? Karena aku belum pernah mendapatkan pengadilan yang seadil dan sejujur ini dengan dasar-dasar yang kuat seperti ini. Jadi dia tidak memihak dan dia tidak ada tendensi untuk takut sama sekali sama Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab salah ya udah salah gitu. Jadi sampai dinyanyiin kan sama Syari bin Rashid kan. Ya hakam ta'adal tananana gitu. Itu Umar bin Khattab luar biasa. Jadi Suraih Al-Kindi ini dipindahin untuk bisa jadi hakim agung di Madinah. Nah, jadi bayangin ya, status sosial seorang, jabatan seorang itu ternyata nggak berlaku loh
Kalau memang dia salah ya udah salah gitu. Kalau memang hujahnya lemah ya udah lemah gitu. Kalau dia nggak bisa datengin saksi, nggak bisa datengin bukti ya udah nggak bisa disogok pakai uang, nggak bisa disogok pakai jabatan. Nggak, nanti gua ancam lo sambil pada saat dihakimi kita pelototin gitu. Setelah kita pelototin, awas lo ya nanti lo gua persulit lo profesi lo gitu kan, nggak gitu. Justru malah dinaikin sama Umar bin Khattab. Aku pengen kamu jadi hakim agung di Madinah. Nah, singkat cerita, siapa Suraya Al-Kinda ini menjadi hakim agung di Madinah sampai kemudian Umar bin Khattab itu meninggal, terus kemudian Umar digantikan oleh Utsman. Setelah Utsman meninggal, terus kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, ada cerita lucu juga nih di kisah Ali bin Abi Thalib. Jadi waktu itu Ali bin Abi Thalib itu pergi buat belanja ya. Beliau belanja keperluan rumah, belanja apapun lah. Habis itu beliau beli baju besi, baju perang, baju besi. Nah, kemudian beliau datang ke Madinah sambil bawa baju besinya. Nah, singkat cerita baju besinya tuh ketinggalan di pasar. Nah, habis itu ternyata ada yang nelpon, gengs, aku ke distraksi. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, bisa. Oke. Lanjut ya, bismillah. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib ketinggalan tuh baju besinya di pasar. Jadi nggak keambil gitu. Nah, diambillah baju besi itu sama orang Yahudi. Yahudi tua lagi, Yahudi tua bangka lagi. Terus kemudian dibawa nih, dibawa baju besinya. Habis itu dijual. Nah, satu minggu berlalu, 2 minggu berlalu, Ali bin Abi Thalib bingung kan, di mana nih baju besi gua gitu kan. Nah, pas lagi jalan-jalan dan kontrol pasar Madinah, itu kelihatan ada orang Yahudi jual baju besinya Ali bin Abi Thalib. Dan itu baju besi Ali bin Abi Thalib yang udah Ali bin Abi Thalib tahu karakternya seperti apa, ada tandanya segala macam. Itu benar-benar punya Ali bin Abi Thalib. Terus dia bilang, "Punten Pak," gitu ya. Nggak gitu sih, ini hiperbola aku aja. "Punten Pak, mohon maaf ya, ini kayaknya baju besi saya deh," gitu kan. Dan saya kehilangan baju besi ini gitu. Saya pengen ambil ini boleh ya gitu kan. Terus kata si Yahudi tua itu, dia bilang, "Oh enggak Pak, ini dijual, ini punya saya. Kok kamu masih main nuduh-nuduh aja sih? Main nuduh-nuduh aja ini punya kamu," gitu kan. Itu namanya zolim itu gitu kan. Terus dia bilang, "Enggak Pak, ini beneran punya saya. Tandanya ini, cirinya ini. Ini kalau misalnya saya coba saya pakai itu beneran outfitnya tuh ngepas banget sama badan saya Pak." Terus dia bilang, "Tuh kan ngaku-ngaku lagi, ini punya saya bilang. Kalau kamu pengen ambil boleh, tapi harus bayar," gitu. Nah, habis itu Ali bin Abi Thalib bilang dong, "Jangan, bukan begitu Pak. Karena saya yakin 100% ini punya saya, makanya saya pengen bilang ke Bapak. Bapak dapat ini dari mana? Loh, kok kamu nuduh sih?" gitu. Nah, akhirnya karena terjadi kepercocokan, kalau gitu kita di Madinah ini kan kita ada hakim yang adil kan. Kita bawalah, kita mengadu dan adili aja yuk kasus ini ke dia gitu. Pergilah Yahudi tua sama Ali bin Abi Thalib ke pengadilan. Pas datang ke pengadilan, oke, pengadilan dibuka, sidang 1. Tek, dem. Nah, setelah dibuka pengadilan, silakan syakwa, silakan mengadu. Nah, abis itu dibilang, "Iya, saya ini dituduh mencuri, padahal ini baju besi punya saya." Terus Ali bin Abi Thalib, bayangin ya, ini Ali bin Abi Thalib presiden ya, dia raja gitu, raja imperium besar. Oh, Hokage keempat, Khalifah keempat. Dan dia bilang, enggak, ini saya yakin 100% ini adalah baju besi saya. Baju besi saya dengan tandanya ini, terus ukurannya segini, dan ini ngepas banget di saya. Terus hakim itu bilang, "Oke, kalau gitu wahai Ali, kamu punya bukti nggak bahwa ini punya kamu? Gitu. Tolong datangkan 2 orang saksi." Dan ternyata Ali bin Abi Thalib bingung, waduh, kagak ada saksi gitu kan. Iyalah, kalau pengen ngebuktiin ini punya kamu, jangan sampai kamu cuma ngaku. Aku tahu kamu adalah pemimpin, aku tahu kamu adalah orang yang jujur, kamu adalah babul ilm yang Rasulullah SAW sabdakan kepada kamu adalah gerbangnya ilmu. Tapi tetap dalam Al-Quran, kalau misalnya ada satu perkara, maka datangkanlah saksi. Nah, habis diminta untuk datang saksi, Ali bin Abi Thalib bingung tuh siapa tuh. Oh iya, waktu itu pas beli baju besi ini, itu ada budak aku sama anak aku Hasan, lagi jalan bareng sama aku. Kalau gitu aku panggil deh dia untuk jadi saksi. Dipanggillah satu budaknya, yang satu lagi Hasan. Habis itu bersaksilah mereka berdua terhadap, iya, ini beneran bajunya Ali bin Abi Thalib. Di situ Yahudi tua ciut dong. Aduh,
Ya ampun, gua nggak ada saksi lagi. Nah, si Yahudi saksi itu Yahudi tua yang jual bajunya Ali bin Abi Thalib juga bilang, tolong datengin saksi bahwa ini adalah baju ini ya, baju besi ini adalah beneran punya kamu gitu, sehingga kamu layak untuk jual. Dia nggak datengin. Nah, abis itu diberikanlah kesaksian sama budaknya. Iya, ini bajunya Ali bin Abi Thalib. Saya ngelihat di jam segini belinya sama saya, bla bla bla. Terus kemudian yang kedua Hasan. Hasan memberikan saksi. Iya, ini baju besinya ayah gitu. Nah, abis itu sama sama hakimnya bilang begini. eh tek diputuskanlah perkara. Tek trek tek 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 dem. Oke, ternyata baju besi ini itu bukan punya Ali, tapi ini punyanya si Yahudi gitu, Yahudi tua. Eh, karena ini barangnya udah ada di dia gitu. Sedangkan kamu yang menggugat kan. Jadi kamu yang harus datengin saksi gitu. Nah, habis itu Ali bin Abi Thalib protes dong. Kok gitu sih hakim gitu? Karena aku udah datengin dua saksi. Kenapa? Ya pertama satu, eh, aku menerima saksi dari budak kamu, dari pembantu kamu, tapi aku nggak menerima saksi dari anak kamu, karena anak kamu itu punya tendensi untuk mendukung kamu gitu. Ya walaupun walaupun budak budak kamu juga punya tendensi untuk mendukung kamu, tapi anak kamu lebih punya tendensi untuk mendukung kamu. Jadi aku hanya menerima satu saksi, sedangkan yang diminta sama Allah dan Rasulnya adalah dua orang saksi. Dan karena kamu nggak bisa memenuhi persyaratan ini, maka baju besi ini punya si Yahudi. Terus dari situ Ali bin Abi Thalib bilang, oh ya udah, kalau memang ini keputusannya, kalau memang ini sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, dasarkan, ya udah ini buat punya si Yahudi, aku terima gitu. Padahal Ali bin Abi Thalib itu yakin 100% itu punya dia, tapi karena nggak ada bukti yang kuat, akhirnya ya udah diserahin. Nah, tahu nggak kenapa hal itu terjadi dan kenapa hal itu terjadi? Karena dalam Islam itu sekali lagi, Islam itu nggak mandang status sosial, nggak mandang jabatan, nggak mandang siapa lu. Kalau memang ya hukum ya hukum. Kalau memang kamu punya kasus, kamu nggak bisa datengin bukti, ya udah berarti kamu salah, ya udah berarti kamu nggak bisa gugat gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya uh, sifat-sifat pengkhianat, sifat-sifat menjilat, sifat-sifat menyogok dalam diri seorang muslim gitu. Apalagi yang udah menjabat itu, wah serem banget sih. Apalagi kalau nggunain jabatannya untuk kepentingan dirinya sendiri gitu. Itu nggak ada itu itu nggak diajarin sama Nabi dan orang-orang terbaik, para sahabat ya. Nah, tahu nggak hakim itu siapa? Hakim itu adalah Suraih Al-Kindi tadi. Yang diutus sama Umar bin Khattab untuk jadi hakim agung di Madinah. Nah, jadi teman-teman, baik lagi, semoga dua kisah ini jadi pengingat buat kita ya, untuk selalu berlaku adil, untuk selalu berlaku jujur gitu ya. Ya kita tahu jujur dan adil itu adalah sesuatu yang berat, tapi tapi itu harus selalu kita latih. Jujur sama diri sendiri, adil sama anak, adil sama istri, adil sama amanah yang udah kita tanggung. Kan kita punya amanah, dan amanah itu harus kita tunain dong dengan seadil mungkin. Kita punya anak, berarti kita harus sisihin waktu untuk anak. Jangan sampai anak ini gara-gara alasan untuk nyari nafkah, anak ini terbengkalai gitu aja. Kita punya istri, maka kita juga harus ngasih waktu untuk dia, untuk ngobrol, untuk mendidik. Kita punya orang tua, kita punya mertua, kita punya tetangga. Semua itu adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nggak boleh menzalimi mereka gitu. Semuanya itu semakin tinggi kehidupan kita, semakin banyak amanah yang Allah Subhanahu wa taala kasih kita, dan semakin banyak fasilitas yang Allah amanahin ke kita, kayak jabatan, fasilitas, kemudian harta yang banyak. Itu nanti pengadilannya mungkin bukan di dunia ya. Allah nanti bertanya kamu amanah apa enggak, itu bukan di dunia tapi di akhirat. Dan semoga ketika kita berhadapan sama Allah, semua yang Allah Subhanahu wa taala titipin ke kita, dari mulai mobil, rumah, uang, harta, semuanya bisa kita persaksikan dengan seadil-adilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku udah berbuat adil, aku enggak ngezalimin siapapun dengan apa yang Allah titipin. Amin. Aku berdoa semoga teman-teman semua yang nonton video ini sampai habis bisa menghirup udara Madinah. Jadi kalau misalnya teman-teman ke Masjid Nabawi, kemanapun sih, kalau aku punya kebiasaan untuk kayak ngerasain semua detail kecilnya gitu. Kayak misalnya perhatiin detail ukiran-ukirannya, atau enggak ngerasain
ngerasain lembut lembut karpetnya sama wangi parfumnya, wangi gaharunya, ngeliatin orang-orangnya, suara-suaranya. Aku biasa begitu sih sambil ngebayangin oh ini adalah tempat yang aku rinduin. Aku pengen kesini lagi ya Allah, aku pengen kesini ya Allah. Karena kan otak kita kan nggak menghafal teks ya, tapi menghafal suasana gitu. Sangat mudah sekali otak kita tuh menghafal suasana. Jadi coba perhatiin hal-hal kecil, hal-hal detail.